1:30 saya ditidurkan. Saya bangun jam 4 subuh. Bila saya bangun, alhamdulillah masih lagi bernyawa sampai sekarang. Tapi saya cepat hampus sudah sekarang. Nggak boleh sudah terlampau hebat main bola. Walaupun saya punya simpanan. Oke, nasihat saya untuk parents, jaga anak kita punya pemakanan juga. Bukan kita kasih makan dorang, tidak. Termasuk parents juga sekali lah. Jaga pemakanan, jaga tidur. Waktu tidur kalau lambat betul tuh bahaya. Untuk yang tidur jam 2, jam 3 tuh, saya beritahu bahaya tuh untuk kamu. Sebab kandungan oksigen di dalam kita punya darah tuh akan terganggu. Hormon kita jadi tidak stabil. Oke, kalau tidur tuh, kalau kamu yang sebaiknya jam 11 lah. Kalau jam 12 tuh last sudah tuh. Oke, yang limpas tuh, saya minta maaf. Saya bukan cakap itu salah, tapi kalau kamu mau jaga kesehatan kamu, terutama kamu yang sedang belajar nih, jaga tidur kamu. Lagi satu, apabila kamu tidur lewat begitu, PDPR besok pagi kamu memang ke laut. Boleh kamu masuk kelas, tapi otak kamu tidak di situ, susah mau fokus. Yang kedua adalah cara hidup. Ya betul, cara hidup. Ada satu lagu kan, kalau ingat cikgu-cikgu kita ingat ya dulu kan, ada lagu kami dulu. Buruh, nelayan dan juga petani, cara hidup kini dah berubah. Anak-anak terasum indahnya, hari-hari dia main PUBG, Mobile Legend juga Free Fire, tidak menang dia macam pro, minta data sama ibu bapak, PDPR tidak hadir pula, pakar. Sorry, spontan saya tuh. Jadi kalau terasa, sorry, saya menyanyi saja. Apa yang terlintas saya nyanyi. Jadi kita tuh malu kalau jadi beban kumpulan, kita malu kalau jadi beban tim di dalam game, tapi tidak malu pula jadi beban keluarga dan sekolah. Guys, kamu punya sini yang sudah cemerlang tahun lalu, woi nomor 1, woi bangga saya, nanti saya post nih dengan juara pula kamu. Kalau SPM kamu boleh juara tahun lalu, ini tahun buat lagi. Cuma kalau main game itu main lah, tapi pandai-pandai lah bagi masa, bah. Untuk ibu bapak jangan juga larang, 24 jam larang, tidak. Benarkan juga ada orang cuma berpada-pada. Kalau paling baik kalau kamu student lah, yang kamu tentukan sendiri, kamu punya jadwal waktu, tentukanlah disiplin. Ini hidup kamu, bah. It's your life, bah. It's your choice. Ambil 2 jam sehari. 2 jam sehari main game boleh lah. Cuma contoh yang kalau kamu main yang sampai subuh, sebenarnya kamu boleh main waktu petang, waktu tiada kelas. Boleh jadi refresh. Saya pun main. Kalau saya tengok kamu nih, saya punya laptop nih. Kamu tahu laptop saya, laptop game. Apa ya? TUF. Nggak tahu apa dia panjangan. Gaming, Asus. Saya memang pilih untuk main game, sebab saya memang kaki game. Saya main game-game lama lah dengan Pro Evolution Soccer. Tapi waktu kerja, waktu belajar, waktu main game. Oke, seterusnya. Yes, betul, kawalan kendiri. Yang seterusnya adalah pergaulan kita dengan orang. Oke, saya bagi contoh. Kamu ada kawan kan? Ada kawan kamu yang ada sekarang di dalam nih, atau mungkin tiada yang ada di luar, atau mungkin kamu ada guru-guru. Satu saya beritahu kamu, adab kamu sebagai seorang pelajar adalah bila di PDPR, kalau cikgu tanya, jawab. Kalau kamu tidak tahu, jawab. Cikgu minta maaf, saya tidak tahu. Anak saya jaga di tepi. Kalau cikgunya tanya dan dia jawab dengan kasar, saya lastik telinganya direct. Biarlah anak saya sakit telinganya supaya dia jadi manusia yang beradab. Anak saya kalau dia tidak cemerlang macam pelajar lain pun saya oke juga lah, malu kita, tapi apa boleh buat, teruskan saja. Tapi kalau dia macam contoh tidak beradab dengan cikgu, itu pantang dengan saya. Paling geram kalau anak saya dia tidak beradab dengan cikgunya. Saya memang plastik telinga, kasar sedikit, tapi itu cara saya. Sebab anak saya tidak mau dia jadi orang yang pandai tapi tidak beradab. Apalagi kalau tidak pandai dan tidak beradab. Dan untuk kamu, di luar sana, kalau kamu dalam PDPR apakah, jawab. Jangan biarkan cikgu kamu terkontang-kanting di dalam grup WhatsApp. Sebab adab kamu tuh, saya beritahu kamu, saya tidak juga bilang saya baik lah, tidak juga bilang saya pandai. Tapi ada satu kisah dulu masa saya di university, apabila kamu ambil pendidikan, mau jadi cikgu, satu subjek yang sebenarnya kami paling takut waktu itu dipanggil ada falsafah pendidikan. Saya takut nih, waktu kami dulu di university itu, kawan-kawan semua takut, sebab sini takut, kalau kamu dapat C ini subjek, syukurlah kamu, sebab banyak orang ulang tuh paper. Oke, terima kasih Puan Sukina. Minta Puan Sukina, kalau siapa yang macam malas-malas nih Puan Sukina, tolong suntik matanya vaksin. Ya, kembali ke jalan yang benar. Oke, masa di university dulu ada satu subjek yang dipanggil falsafah pendidikan. Dan selama 14 minggu dalam kelas, dalam kelas saya di kelas nih, nama prof tuh saya nak mau sebutlah Prof Z.
Sebab sepanjang 14 minggu, apa yang dia cakap di depan selama 2 jam setiap hari, kami tidak paham. Tidak tahu apa dia cakap. Apa nih, Prof? Ini cakap apa? Tidak paham. Jadi, lama-kelamaan itu kelas, daripada lebih kurang dalam kelas itu ada 100 orang student, ya, 100 orang student, lama-lama berkurangan. Dia jadi kurangnya 80, 70, 60. Tapi saya beritahu kamu, satu kali pun saya tidak pernah ponteng di kelas, Pak ini Prof. Kawan saya cakap, sudah, pela kau datang, kan kau paham pun. Tapi yang saya belajar daripada guru-guru dan saya punya ibu bapak adalah, kalaupun kita tidak paham, walaupun kita rasa benda itu tidak sesuai dan kita tidak suka, yang pertama sekali adalah adab. Saya hadir sebab satu, itu adalah ilmu. Saya sangat menghormati ilmu. Yang kedua, itu adalah guru saya. Dan saya perlu hadir. Walaupun saya tidak paham, walaupun saya tidak tahu, walaupun saya bingung-bingung kelasnya, 2 jam mata saya berpinar-pinar apa yang dicakap oleh ini Prof, falsafah, metafisik, dan sebagainya. Kejap cakap ini, melompat ke sana, tidak apa, layan sejak, sebab adabnya di situ. Saya tidak pernah ponteng. Dan pelajar yang biasa macam saya, kawan-kawan saya yang pointer-pointer tinggi, dorong dapat tuh subjek, dapat C, C+. Saya dapat, kalau saya tidak silap, E-. Terkejut saya. Tapi itu hikmahnya. Salah satu saya bagi saya adalah yang pertama sekali dalam hidup adab. Kamu kalau bergaul, oke, lagi satu, kalau kamu ada kawan-kawan, tanya kabar. Tanya kabar kawan kamu ya. Pagi-pagi itu tanya apa kabar kau? Semangat. Geng-geng kamu lah yang rapat. Sebab sebenarnya itu sangat menjaga kamu punya silaturahim. Wah, kamu sesama sendiri. Kalau ada grup, bertanyalah. Oke. Belum lagi ada. Lagi seterusnya perubahan ada pekerjaan. Macam guru-guru makin bertambah kerjanya, tapi tidak apa lah cikgu, anggaplah itu kita punya jihad, semakin banyak kerja kita, makin kita dan kami guru-guru, saya pikir tahu kamu, zaman kami tidak sama dengan kamu, teknologi itu kamu bagus, kami ini kena belajar lagi balik, tapi untuk guru-guru Tania teruskan berusaha, sebab mungkin kita tidak dapat direct lah apa yang kita usahakan sekarang, tapi sebenarnya akan ada kebaikan yang kita tidak sadar. Ada hikmah setiap kebaikan yang kita buat untuk guru-guru. Untuk ibu bapak, tidak ada pilihan. Kena buat baik. Sebab itu anak kita. Siapa lagi yang mau ajar dorang? Siapa lagi yang mau bagi dorang dan tunjukkan mereka jalan yang benar? Dan seterusnya adalah pendidikan. Macam sekarang, PDPR berubah. Kan? Oke. Apa kesan perubahan pasca pandemik? Dia ada 5. Yang pertama adalah gangguan emosi. Betul. Dalam keadaan pandemik, untuk ibu bapak yang di luar sana, anak-anak kita tanpa kita sadari emosinya jadi tidak stabil. Bukan setakat mereka, kita pun. Jadi sebagai ibu bapak kita kena tunjukkan role model yang terbaik. Kita tidak boleh marah dorang sebab dorang buat case, sedangkan kita pun begitu. Macam di Sabah misalnya, saya bagi contoh, dia marah anaknya, bapak dengar kopi merokok di sana sama kawan kau. Bapak tidak suka atau begitu. Jangan kau sampai saya jumpa kau merokok depan saya, tapi dia merokok. Jadi apa masalah? Dia senang ya. Budak-budak ini walaupun besar sudah begitu, salah satu adalah role model. Saya bukan mau tuduh ibu bapak tidak bagus ibu bapak, tapi kita perlu jadi role model. Untuk anak-anak kamu jangan hukum. Kamu jangan hukum parents kamu. Dan sebaiknya, saya begitu tadi ya, adab mendahului ilmu. Ibu bapak kamu tuh kamu kena hormat. Walaupun pandai macam mana kamu, hebat macam mana kamu, bijak dan jeniusnya macam mana kamu, hormat dengan parents kamu. Walaupun mungkin orang tidak sekolah macam mana pun, tapi mereka yang membesarkan kan. Itu kalau cerita macam klise pula, tapi memang begitulah. Gangguan emosi akan menyebabkan kemurungan. Kalau kamu terlampau layan, kamu punya stres, dia akan jadi depres. Dengar? Stres, depres. Lagi satu, kamu jangan suka post di status kamu, di media sosial kamu, perkara-perkara negatif. Satu. Kalau kamu mau elakkan daripada stres, itu satu. Yang kedua, elakkan daripada membaca artikel-artikel gosip yang boleh mempengaruhi emosi dan bikin kamu tekanan. Yang contohnya macam contoh ada yang mau kawin sama tuh kan, yang jutawan tuh. Nggak payahlah kamu tengok, nggak mengubah tamadun, membuang waktu. Yang ketiga, minta maaf kalau ada yang di dalam, kamu jangan terikut dengan mana-mana da'ya atau mana-mana page yang kurang pasti yang menyebarkan isu-isu yang tidak sepatutnya, macam contoh anti vaksin. Tapi saya tidak cakap ini tidak betul lah. Kalau kamu anti vaksin itu hak kamu. Tapi kalau kamu terlampau baca benda-benda teori, Illuminati dan sebagainya, saya begitu kamu itu antara puncak-puncak stres. Sebab saya alami sendiri, saya berhadapan dengan orang begini, saya berdebat dengan dia, saya jadi stres. Kenapa? Sebab susah mau dicuci telinganya, susah mau diperbetulkan dia punya cara berpikir. Jadi saya pun stres, macam mana masih bagusnya. Sedangkan kalau dari segi metode kajian, saya belajar metode kajian melalui sejarah, itu lagi dalam kan.
Jadi saya tengok orang punya ujian, last saya ambil keputusan untuk tidak berdebat. Dan syukur, saya tidak tekanan. Lampau tengok benda-benda yang kita tidak boleh kawal nih, benda-benda ramalan dan sebagainya, itu boleh menyebabkan kita stres. Untuk student, kamu, kalau kamu berada di dalam community online games yang toxic, keluar segera. Sebab saya beritahu kamu boleh dapat apa di sana? Pengalaman, strategi, duit, tempat lain boleh. Tapi mau jaga adab tuh di sana, bahaya. Sebab bila bersahabat dengan seorang penjual besi, walaupun engkau tidak membeli tukul dan apinya, walaupun engkau tidak menyentuh tukul dan baranya, bajumu akan terkena asap atau bau apinya. Tapi apabila engkau bersahabat dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun engkau tidak membeli minyak wanginya, bajumu akan terkena harumannya. Siapa yang berada di community online games yang toksik, media sosial yang toksik, keluar segera. Sebab kenapa? Sebab dia akan mempengaruhi kamu punya minda luar sadar, dan kamu akan jadi begitu tanpa kamu sadar. Sebab seorang yang pendiam bersahabat baik dengan 3 orang yang kuat mengumpat, yang pendiam itu 3 bulan kemudian akan dapat anugerah bawang besar. Oke, seterusnya stigma. Stigma ini adalah pandangan negatif terhadap orang lain tanpa kita kenal, ataupun apa-apa perkara. Kita negatif. Oke, sekarang kita akan belajar online, PDPR. Stresnya aku mau juga online, bah. Biarlah orang cuti di rumah, negatif. Bila dikatakan, oke, kita akan lapor diri pada 15 Oktober di sekolah. Bahaya, nanti kena COVID. Belajar di rumah salah, belajar di sekolah salah. Jadi kamu saja yang betul. Oke, fokus guys. Sudah saya cakap tadi, kita kawal yang boleh kita kawal. Yang tidak boleh kita kawal, tidak apa-apa. Kalau di sekolah nanti dibuka, yang penting adalah jaga disiplin SOP. Oke? Bukan cool tuh, orang yang langgar SOP. Oke, stigma dan seterusnya, kecelaruan, halal, tujuh hidup. Ini betul, banyak yang berubah cita-cita. Tapi saya tanya tadi cita-cita untuk belajar SFX, tekannya oke ya. Oke, 5 kekurangan pembelajaran online. Yang pertama adalah sukar fokus. Ini yang biasa student beri ya, yang pelajar kongsi. Cikgu bilangnya kami sukar fokus. Oke, untuk jawaban saya, fokus adalah kamu punya tanggung jawab. Hak kamu adalah berpikir. Hak kamu adalah untuk membuat perkara-perkara yang kamu gembira, tapi tidak stres. Tapi dalam hidup nih, bukan tentang hak saja. Dalam hidup nih kita ada tanggung jawab. Dan kadang-kadang tanggung jawab itu melebihi hak yang perlu kita tuntut. Dan kalau sekiranya kamu cakap kamu sukar fokus, sebenarnya itu tugasan untuk kamu. Kalau kamu stres, kalau kamu rasa tekanan, sebab sukar mau fokus, nah tanggung jawab kamu untuk serap tuh tekanan dan jadikan diri kamu lebih fokus. Dan yang bagusnya belajar di rumah. Kalau belajar di kelas, di sekolah, cikgu, kalau kamu tidak buat kerja rumah, kena rotan, kena marah, kena denda, dan sebagainya. Tapi kalau kamu jawab dengan bagus, cikgu puji. Kadang-kadang cikgu bagi hadiah, ganjaran, dan denda. Itu kalau di sekolah. Apa? Gatal hidung. Oke, tapi kalau di rumah, yang menentukan kita sendiri dalam PDPR adalah diri kita sendiri. Alhamdulillah. Excuse me, guys. Oke. Yang menentukan kita fokus di dalam PDPR adalah diri kita sendiri. Jadi macam mana mau fokus? Kuatkan kita punya disiplin. Bagus. Alhamdulillah. Sorry guys. Excuse me lagi. Kejap menenangkan dulu. Gatal sudah. Oke, kembali ke jalan yang benar. Sukar fokus. Kalau sukar fokus, itu tanggung jawab kita untuk fokus. Disiplinkan diri. Sebab itu salah satu, bila di rumah kita diuji dengan ujian, adik kita berlari-lari, kucing kita. Ya Allah. Alhamdulillah. Malaikat bani limpas, guys. Sekejap ya. Oke guys, di mana sudah tadi? Chat dulu. Di mana sudah tadi cerita kita, guys? Chat kamu, apa sudah tadi cerita kita? Oh, fokus, yes. Adik berlari. Oke, kembali ke jalan yang benar. Oke, bila kita di rumah, kadang-kadang adik kita berlari, ada kucing limpas, ada kadang-kadang adik kita bergaduh dan sebagainya. Bila di sekolah tidak ada itu. Jadi apa keuntungannya di situ? Keuntungannya di situ adalah bila kita dapat fokus dengan kerja, kita sebenarnya dan dapat memberi pertumpuan yang baik dengan kita punya PDPR walaupun dalam keadaan begitu. Kita sedang melatih kita punya diri dan kita melatih kita punya insting dalam tumpuan.
Maknanya kita sedang memperkembangkan kita punya pribadi, personality, supaya lebih fokus dengan satu-satu perkara. Itu sisi positif dia. Oke. Yang kedua adalah data internet. No comment saya. Tidak ada masalah nih untuk SFX. Sebab saya rasa tadi cikgu Madam sudah cakap, data internet boleh akan untuk yang untuk kawan-kawan yang kamu yang tidak masuk kamu sebarkan lah, sebab begitu lah orang siapa yang data tidak oke apa semua kan sekolah sudah sediakan, jadi tidak ada alasan, tinggal kamu saja mau ambil. Kalau orang sudah sediakan landasan maka berlarilah teruslah terbang ke angkasa. Oke. Dan jangan pula menipu diri sendiri. Kadang-kadang saya ada student nih dia cakap cikgu tidak ada data untuk PDPR, tapi dia main PUBG 24 jam. Saya bukan cakap PUBG tidak bagus, boleh ya. Tapi jangan begitu. Itu namanya menipu diri sendiri. Dan di dunia ini saya begitu kamu. Orang yang paling rugi adalah orang yang berpura-pura menipu dirinya, sedangkan dia tahu apa kebenarannya. Dan di dunia ini kita boleh tipu satu dunia selama-lamanya, tapi tidak boleh tipu diri kita sendiri sesaat pun. Jadi kalau kamu rasa kamu sudah bersedia untuk SPM, tanya diri kamu, sedia atau tidak. Kalau kamu rasa belum bersedia, maka bersedialah. Oke, yang seterusnya gangguan banyak, macam saya cakap tadi, banyak gangguan, kita kena fokus. Dan itu akan membentuk pribadi kita untuk menambah kita punya insting dalam tumpuan. Yang seterusnya adalah sukar paham. Kenapa sukar paham? Sebab mungkin tidak direct, cikgu tidak mengajar. Dia tidak direct mengajar, dan kita tidak dapat bersoal jawab secara bersemuka. Jadi dia punya suasana itu lain. Jadi untuk kita mungkin sesuatu yang baru. Dan yang positifnya di sisi ini adalah kamu kena melihat diri kamu dalam perubahan. Apabila selama ini cikgu suap, cikgu bagi kita didikan. Mungkin itu sebabnya, salah satu sebabnya ataupun puncak kepada SFX terbaik SPM tahun lalu. Karena mungkin dia punya pelajar dapat beradaptasi. Kamu punya sini dapat beradaptasi dengan baik. Jadi untuk kamu pula, jadi sekarang teruskan. Kalau kamu rasa sukar paham dengan satu-satu keadaan itu, jadi tanggung jawab kamu untuk memahami itu. Macam mana? Cari alternatif. Bagaimana untuk memahami? Tanya cikgu lah. Paling senang. Kalau tidak paham juga berusaha. Dia ada kawan yang boleh kamu tanya, kan? Berujuklah mereka. Itu namanya. Kalau yang lelaki tidak malu. Kalau tidak tahu cakap, saya tidak tahu. Jangan ego. Dan seterusnya kurang pengawasan. Nah ini pula, apabila di sistem PDPR, cikgu tidak dapat awasi kita untuk fokus. Kadang-kadang kita tidak hidup kamera, kita tidak hidup mic. Rupa-rupanya kita tuh pergi jalan-jalan. Untuk kamu pula, di luar sana, jangan buat begitu. Sebab apabila kurang pengawasan, yang diuji sebenarnya bukan guru, yang diuji sebenarnya adalah student. Kenapa? Sebab mungkin cikgu tidak lihat kamu, apa yang kamu lakukan, tapi kamu bertanggung jawab terhadap perbuatan kamu. Dan orang yang tanpa pengawasan, tapi masih disiplin, dan fokus dengan dia punya pengajaran dan pembelajaran, sebenarnya adalah tanda-tanda manusia yang ikhlas menuntut ilmu. Dan tanda-tanda orang cemerlang adalah dia ikhlas menuntut ilmu. Dan saya bagi contoh, ada orang masa bukan PDPR, dia hebat, dia cemerlang. Tapi bila PDPR, dia hilang. Dia malas belajar. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang sebenarnya dari awal dia tidak ikhlas menuntut ilmu. 5 kelebihan pembelajaran online. Yang pertama, proses PNP lebih pendek. Kelas itu pendek, tidak panjang, tidak berjela-jela. Kan? Artinya apa yang disampaikan sampai. Lepas itu kita boleh belajar sendiri. Yang kedua adalah kosnya rendah. Tanpa kamu sadari, kamu tidak perlu datang daripada kawasan rumah kamu, naik Grab, naik bus sekolah atau diantar oleh parents, pergi sekolah. Di sekolah tidak perlu lagi makan di kantin, walaupun kamu punya soto di kantin itu sedap. Cikgu Hanafi nanti kalau saya pergi sana belanja lagi ya. Oke, dengan mie gorengnya. Oke. Kembali ke jalan yang benar, itu kos yang rendah. Seterusnya adalah ulang kaji lebih mudah. Kenapa ulang kaji lebih mudah? Sebab pelajar dapat ikut masa kamu sendiri, keberkesanan pembelajaran juga bergantung dengan diri kamu sendiri, dan tempat kamu belajar juga fleksibel. Artinya student, kamulah yang SPM, kamu boleh tentukan bila waktu yang kamu mau belajar, masanya bila, dan apa strategi yang sesuai. Dia lebih fleksibel. Kenapa? Tidak perlu dipaksa-paksa. Dan yang bagusnya, saya bagi tahu ya, pembelajaran PDPR adalah sebenarnya yang terbaik. Dia sedang menguji kamu untuk bergerak dalam suasana pembangunan kendiri. Artinya kamu sendiri yang menentukan bagaimana kamu harus berhadapan dengan PDPR. Tanpa pengawasan yang ketat, tanpa disiplin, tanpa ganjaran dan denda. Dan ini sebenarnya akan membentuk karakter belia, akan membentuk karakter pelajar menjadi lebih baik kalau dia ikut aturan, kalau dia disiplin terhadap dirinya sendiri, dan dia ditunaikan tanggung jawabnya tanpa mempertimbangkan dia punya hak yang bukan-bukan. Seterusnya, kaidah tanpa had. Macam tadi ya, banyak kaidah yang kita boleh gunakan. Ya, Cikgu. Oke, dalam 3 menit lagi, lepas itu kita buka untuk soal jawab. Boleh ya? Boleh. Oke, thank you. Habis juga nih, Cikgu. Habis sudah.
Dan seterusnya adalah tips belajar berkesan secara online buat persediaan sebelum kelas bermula. Setiap kali sebelum PDPR, buat persediaan. Yang kedua, kamu kena tahu corak pemarkaan subjek PDPR itu. Kenapa? Supaya kamu, bila kamu bersedia, kamu tahu mana kamu perlu fokus, mana perlu yang kamu tidak perlu fokus. Yang ketiga, kuasai dan memahami fungsi multimedia, sistem, macam mana mau buat slide, atau macam mana kamu mau bertanya, macam mana berchat, dan sebagainya. Seterusnya, sediakan tempat khas dan sesuai untuk sesi. Artinya di dalam rumah, tempat yang paling sesuai untuk kamu belajar adalah bukan tempat yang paling kamu selesa atau yang paling redup, yang paling bercahaya. Tidak. Tempat yang paling sesuai adalah tempat yang paling ada line handphone, yang bagus dia punya line. Tidak sekali. Dan kamu kena seimbangkan juga tanggung jawab kamu sebagai pelajar dan sebagai anak. Tidak boleh juga kamu sekadar belajar saja. Jangan lupa tanggung jawab kamu sebagai anak. Dan yang seterusnya, kelebihan Anda, kamu kena tahulah, sama ada kamu suka yang gambar, kamu suka mendengar, atau kamu suka, kalau kamu jadi tidak pandai diam, kamu kena bersenam dulu 5 menit sebelum kamu belajar ya. Dan aktif dalam setiap sesi tapi tidak berlebihan. Artinya dalam PDPR kalau cikgu tanya jawab. Kalau macam contoh kamu ada soalan tanya, atau kalau cikgu cakap oke, kamu oke, jawab saya oke. Dengar, type saja, simple. Tapi sebenarnya sangat mempengaruhi kamu punya keberadaan sebagai seorang pelajar, dan satu sebagai adab kamu sebagai pelajar terhadap guru. Yang seterusnya adalah gunakan the power of Google. Tidak paham Google. Dan kalau tidak paham lagi ataupun susah mau sesuatu tuh, mau dapat sesuatu tuh, atau tidak paham satu-satu topik dan subjek, senang bertanya pada yang berautoriti. Orang yang berautoriti adalah cikgu. Artinya cikgu yang ajar subjek tuh, itu yang kamu tanya. Dan yang terakhir, kekalkan motivasi dan momentum. Oke, saya tutup dengan inilah. Kan saya rasa habis sudah. Oke, habis sudah. Dan saya tutup dengan inilah, sebab dari satu buku, It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be, penulisnya adalah Paul Aden. Di dalam buku tuh dia tulis satu ayat yang saya tidak akan lupa sampai mati. Ayatnya begini, nearly all rich and powerful people, not notably talented, charming or good looking, they become rich or powerful by wanting to be rich or powerful. Hampir semua orang yang hebat, kaya, berkuasa dan berpangkat di dunia nih tidak dilahirkan berbakat, kaya dan berpangkat. Mereka jadi begitu sebab mereka pilih untuk jadi begitu. Untuk kamu di luar sana, manjada wajada man kasala nadima, siapa berusaha dia berjaya, siapa tidak berusaha dia tidak akan dapat apa-apa. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipi tidak datang melayang. If you want something, you go for it. Dan PDPR nih, jadikan dia sebagai batu loncatan, jadikan keadaan sekarang nih, ataupun keadaan COVID nih, jadikan dia sebagai satu pembakar kamu untuk menjadi individu yang lebih baik tanpa kamu sadari, menjadi individu yang lebih matang dan mampu berhadapan dengan cabaran. Jadi saya rasa sampai di situ dahulu. Nanti kalau ada soalan kita boleh ya, Cikgu Hanafi ya. Kita buka soalan. Kalau kamu ada soalan mau tanya boleh tanyalah. Silakan Fauzan. Oke, terima kasih Cik Yusuf atas perkongsian yang saya pasti sudah mula membakar semangat untuk murid-murid dan ibu bapa mula kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang siapa-siapa yang mau kemukakan soalan boleh buka mic dan bertanya, ataupun boleh teks di text box sekarang di komen. Ya. Cikgu Hanafi tadi ada soal selidik tuh, saya WhatsApp Cikgu. Kalau dapat saya nanti sebab untuk saya punya KPI. Ya, nanti saya akan edar ke kelas-kelas, ke grup kelas. Oke, terima kasih. Kalau tiada, Cik Yusuf, saya ada satu soalan. Sekiranya, jangan bagi soalan debat ya. Sekiranya ada seseorang individu ni dia tersalah pilih kos ataupun elektif semasa dia sekolah menengah ataupun time uni nanti, adakah patut dia berhenti di separuh jalan ataupun dia teruskan dulu kemudian dia sambung kos yang dia minat? Secara pribadi saya tidak menggalakkan orang yang berhenti separuh jalan. Sebab sebenarnya bagi saya, kalau di dalam sistem pendidikan dia mengganggu momentum kamu. Walaupun mungkin kamu tidak sesuai dengan benda itu, ataupun tidak rasa menarik, tapi kalau boleh survive, teruskan. Kecuali Fauzan, ada situasinya. Macam contoh, kamu ambil kursus yang memang kamu tidak boleh bawa. Kamu tahu kamu tidak boleh bawa, kamu rasa susah, dan kamu rasa tidak sesuai dengan jiwa kamu, sebaiknya buat keputusan awal. Oke? Kalau sudah tengah-tengah, membazir waktu dan sebagainya, pelaburan dan sebagainya. Baik, bagus awal-awal buat keputusan. Sebab tuh saya cakap tadi, perlu ada cita-cita. At least kalau tidak dapat at least kalau tidak dapat yang jauh, kita dapat yang pilihan lain yang baik. Kan?
Oke. Oke, Fauzan. Oke. Ada pengalaman juga nih, Fauzan. Oke, Cek, ada satu soalan daripada Nana. Dia tanya, macam mana Tuan belajar subjek yang tidak diminati? Bagi saya tiada istilah minat atau tidak, sebab subjek itu adalah tanggung jawab. Dia macam makan. Kau nak percaya, aku tidak makan sebab aku tidak suka makan. Tidak boleh. Dia macam nafas. Aku berhentilah bernafas sebab aku tidak suka bernafas. Dalam SPM tidak ada istilah suka atau tidak. Ini bukan cinta. Ini tanggung jawab. Jadi mau tidak mau, kena buat. Dia macam sebagai contoh lah, kan? Oke, contoh. Kita rasa rimas berpakaian. Tapi karena rimas itu, kita tidak boleh jadikan alasan rimas berpakaian untuk jalan di Bandara Keningau tanpa berpakaian. Mau tidak mau kita kena itu. Minta maaf ya, memang dalam dunia reality tidak begitu. Memang ada benda yang diminat, ada yang tidak diminat. Tapi untuk kamu, tidak ada pilihan. Sebab itu tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Sko dahulu. Kalau tidak minat, buat sebagai tanggung jawab. Oke, macam contoh, Muslim kan? Kalau Muslim, ada orang dia, aku tidak rasa tidak selesai lah, sholat. Kau selesai kan, tidak selesai, itu tanggung jawab, kena buat. Sama juga dengan pendidikan. Oke, ada soalan nggak? Oke, Fauzan, ada tadi, tapi saya terlepas. Dapat baca, Fauzan? Ada. Soalan dari Kiali N. Benjamin. Dia cakap, apa yang akan berlaku jika seseorang tidak meminati aliran yang sesuai dengannya? Apa tuh? Kejap Pak. Dia bilang apa yang berlaku jika seseorang tidak minat aliran yang dia ada sekarang. Aliran yang habis, kalau soalannya pelik nih, tapi kalau yang aliran yang dia tidak ada sekarang, sebenarnya saya beritahu, saya di situasi itu sendiri dahulu sebenarnya. Sebab saya tidak meminati sains tulin, tapi memandangkan keputusan PMR waktu itu, kalau sekarang PT3 kan, sesuai, jadi saya dipaksa oleh sekolah untuk masuk ke dalam science stream. Tapi sebagai manusia, saya terima itu sebagai cabaran. Saya ambil saja. Dan dalam masa yang sama, selepas SPM, nanti kita boleh tentukan hal tujuan kita dengan lebih baik. Cuma kalau aliran sekarang kamu tidak suka, tidak berkenan, buat dahulu. So, macam saya cakap tadi, aliran selepas nih, boleh kita pilih yang kita suka. Aliran yang sekarang yang sudah kita ambil, itu tanggung jawab. Jadi untuk tunaikan yang kita mahu, kita kena tunaikan dahulu tanggung jawab yang sedang kita pegang. Dapat ya? Untuk dapat sebuah rumah yang besar nanti, kita kena berhadapan dengan kayu, papan, dan sekarang kita angkat. Contoh. Oke? Jadi yang ada menjawab? lagi. Iya. Eva, kami mendengar membawang ya. Oke, satu lagi ada dari Mivlovin Mirlo. Dia tanya, seucup berapa kredit mau masuk culinary course? Siapa Milovin? Ya, Mivlovin. Milovin, semua kredit. Baru sebangga dengan kamu. Nanti senang kita atur kamu. Kalau kau semua kredit Milovin, kamu masuk Picosmo, lepas itu semua kredit, senang nanti dia. Sebab saya juga yang aturkan beasiswa, senang kita apply beasiswa. Minimumnya memanglah 5 kredit, 3 kredit, tapi janganlah kejar yang itu. Buat yang terbaik dulu. Oke, jangan cari yang minimum. Tapi kalau kamu mau minimum, sebenarnya 3 kredit ya, lulus BM dan sejarah. Oke, tapi Milovin, nanti kita jumpa. Dijamin kerja Milovin. Terpromosi gue. Oke, ada lagi siapa-siapa mau bagi soalan? Bin. Sama-sama. Nanti kamu isi soal selidik, nanti sekontak kamu. Boleh jadi saya punya nih. Yang lain-lain pun, macam contoh, kamu ada cita-cita ke apa, kamu boleh follow di media sosial, kamu tanya saja. Nanti saya tidak pernah tidak jawab, kecuali saya terlepas. Kalau student tanya, terutama pasal hala 7 dan cita-cita. Sebab saya rasa itu tanggung jawab saya. Jangan risau. Oke? Nah, itu saya punya kalau kamu mau follow di media sosial. Yang putih itu, Ucupkun. Kamu type saya tuh, mana-mana tuh muncul. Oke, ada lagi soalan, Fauzan? Tidak, sudah nih. Oke, Iya. saya rasa di situ kita berhenti. Fauzan, Ya. Kita open kamera sekejap, kita print screen sekejap. Oke. Kalau yang boleh buka kamera. Terima kasih semua Ibu Bapak. Boleh buka untuk kenang-kenangan. Ini Mosen sama Ucupkun ya nih. Oke, 1, 2, 3, cheese.
1, 2, 3, see. Kali lagi, 1, 2, 3, see. Oke, terima kasih. Oke. Silakan Fauzan. Oke, dengan itu berakhirlah program kita pada malam ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat penceramah kita, Cik Yusuf, yang sudah hadir dan menyuntik semangat bukan sahaja buat murid-murid, tapi untuk guru dan ibu bapa yang mungkin rasa lelah dengan keadaan sekarang. Tapi kita kena teruskan juga kehidupan walau bagaimanapun, walau bagaimanapun. Jadi terima kasih buat ibu bapa yang sanggup hadir selepas bekerja, balik kerja atau seharian membuat kerja rumah. Dan tidak lupa buat kawan-kawan yang ada PDPR dan ada tuition mungkin tadi petang. Semoga kita kekal dalam lindungan Tuhan dan sentiasa kuat menghadapi cabaran yang akan mendatang. Dalam dunia ini kita sentiasa membuat pilihan. Sama ada kita bangun dan realisasikan impian atau terus terbuai dalam mimpi yang tidak tercapai. Sebelum itu saya ada serangkap pantun sebelum kita bersurai. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2, 3 bicara salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat berehat semua.